Ia adalah orang bermata satu. Sedang makan siang. Ia adalah anak dari Poseidon, dewa laut Yunani. Hanya dengan menyentuh laut, ia dapat memanggil monster laut. Walau ia memiliki sihir air yang kuat, tapi ia tidak pernah bertemu ayahnya. Untuk mencari kebenaran, ia dengan saudara tirinya mencari penyihir. Ternyata pada zaman kuno, ada sebuah iblis kuat yang menguasai dunia. Ia juga suka memakan anaknya sendiri. Untuk menghentikan kejahatannya, ketiga anaknya Poseidon, Zeus dan Hades mengalahkannya, menyegelnya. Tapi ia dapat bangkit lagi. Ada 3 dewa yang bisa mengalahkan si iblis itu. Tapi 5 tahun sebelumnya, bawahan si Raja Iblis menghabisi para anak dewa. Anak dari Zeus mengorbankan dirinya untuk menolong temannya. Tubuhnya berubah menjadi sebuah pohon, membentuk pelindung yang menghalangi monster dan musuh. Ia kabur bersama anak-anak Hades. Ia sendiri selalu ditertawai karena matanya hanya satu. Kali ini, sapi. Ada banteng mesin yang menerobos pelindung dan menyerang kerumunan. Tubuh besinya dapat menembakkan api panas. Ia mencengkram tanduk banteng itu. Sangat kuat hingga tidak takut pada api. Tapi ia tidak bisa mengalahkan si banteng. Saudaranya memiliki ide, melempar pedang ke dalam mulut si banteng. Karena pedang itu, tubuh si banteng menjadi rusak. Dengan cepat mereka melihat, pohon pelindung itu sekarat. Mereka hanya bisa mengembalikan keadaan dengan cara pergi ke Laut Monster untuk mengambil kain wol emas. Tapi nama lain dari Laut Monster adalah Laut Kematian. Laut yang tenang menjadi berawan. Si Cyclops melihat makhluk seperti hiu mengitari mereka. Mereka mendayung dengan cepat untuk meninggalkan tempat ini. Ternyata ini adalah gigi monster. Bergerak perlahan, muncul mulut raksasa bagaikan jurang. Ternyata ini adalah monster laut legendaris Charybdis. Ia adalah monster laut mengerikan. Kemudian mereka terhisap. Ke dalam mulut monster itu, mereka melihat kapal dan pesawat yang telah menghilang selama bertahun-tahun. Dan melihat kapal yang selamat. Dan melihat kapal yang selamat. Untuk kabur, anak Poseidon, Perci menaiki kapal. Menggunakan senapan kapal untuk menembak perut si monster. Dengan tenaga air laut, mereka keluar dengan kecepatan penuh. Perci menggunakan kemampuannya untuk menentukan koordinat mereka. Sampai di pulau tempat wol emas berada. Mereka menyusup ke sarang raksasa. Menggunakan bambu untuk mencuri kain wol emas itu. Menantang maut. Tyson si Cyclops mengalihkan perhatian raksasa itu. Sementara Perci mengambil kain wol. Dengan kerjasama semuanya, mereka mengalahkan raksasa itu. Menutup gua dengan batu besar. Tapi mereka yang baru saja lolos, tertangkap tangan oleh musuh. Mereka mengambil wol emas. Menutup petisi iblis dengan kain itu. Dan membangkitkan si iblis. Membuat umat manusia terancam. Mereka melihat si iblis akan bangkit. Perci memutus tali dengan belati. Mencoba menghentikan semuanya. Ia dihempas oleh Luke, bawahan si iblis. Pada saat genting ini Tyson membantu Perci. Ia selamat. Tapi si iblis juga bangkit. Luke ingin memuja si iblis. Tapi malah diambil dan dimakan. Ia tidak kehilangan kebiasaan memakan anaknya sendiri. Semua lari ketakutan. Perci mengambil pedang dan menerjang iblis itu. Dengan cepat sadar, luka si iblis sembuh dengan cepat. Ternyata pedang ini bisa mengalahkan si iblis. Perci menerjang lagi. Memegang pedangnya, dan membelah iblis menjadi 2. Luka si iblis tidak dapat sembuh. Dan dalam sekejap menghilang. Tyson mengambil kain emas itu. Pertarungan ini mengakhiri segalanya. Mereka kembali, dengan bantuan kain emas ini. Pohon pelindung mulai sehat kembali. Membawa kehidupan yang lebih menarik. Kain emas itu juga menghidupkan kembali Thalia, anak dari Zeus. Sebagai pemimpin dari para anak dewa, bagaimana kalian akan mengikuti lanjutan kisah Percy Jackson and the Sea of Monsters?